Selamat malam Bapak Ibu peserta pelatihan. Kita akan mempelajari cara membuat video dan juga cara mengedit di website InVideo di bagian storyboard ini. Silakan Bapak Ibu bisa membuka kembali untuk project yang sebelumnya sudah pernah dibuat. Jika Bapak Ibu kesulitan, silakan bisa klik dahulu untuk website InVideo-nya. Kemudian silakan untuk login menggunakan akun Gmail Bapak Ibu sebelumnya. Di sini jika memang sudah login, nanti akan muncul menu dashboard. Di bagian dashboard ini nanti akan muncul project yang terakhir kali dibuat, atau Bapak Ibu bisa klik My Project. Silakan nanti bisa diklik project yang muncul. Ini saya klik, nanti akan terbuka untuk projectnya. Akan bisa ditunggu. Baik, kemudian di sini akan saya kenalkan untuk fitur-fitur yang ada pada storyboard dalam pembuatan ataupun pengeditan video ini. Yang pertama ada fitur upload. Di sini kita bisa melakukan penguploadan file yang ada di laptop kita ataupun PC kita supaya bisa dilakukan pengeditan pada website InVideo ini. Di sini untuk ukuran maksimal hingga 200 MB. Ada 3 file yang bisa kita masukkan, yaitu gambar, video, dan juga audio. Seperti itu. Kemudian di sini ada fitur video. Di sini akan ditampilkan beberapa video-video yang memang sudah disediakan oleh website InVideo. Namun di sini lebih banyak yang berbayar, sehingga apabila kita mengklik yang berbayar, itu nanti akan tidak bisa digunakan terlebih dahulu jika memang akun kita belum premium, seperti itu. Di sini bisa disortir terlebih dahulu dengan klik di bagian icon ini, lalu pilih yang free. Silakan bisa diterapkan apply. Nantinya akan terpilih beberapa video-video yang memang sudah disediakan secara gratis. Kemudian silakan bisa dipilih salah satu video yang memang relevan dengan materi Bapak Ibu. Misal ini saya pilih menggunakan gunung. Untuk menambahkannya silakan bisa diklik to add as a layer. Kemudian akan muncul jendela baru. Di sini Bapak Ibu bisa menggunakan fitur trim video to fit scene. Kemudian nanti akan melakukan pemotongan secara otomatis menyesuaikan dengan durasi yang tersedia pada slide bagian pertama tadi. Ini nanti silahkan bisa diklik add. Bisa ditunggu untuk prosesnya. Nantinya akan muncul sebuah video yang tadinya sudah dipilih ke dalam scene pertama ini. Kemudian untuk fitur kedua ada gambar atau image. Di sini berfungsi untuk memasukkan gambar-gambar sesuai dengan yang kita kehendaki. Cara penggunanya tetap sama seperti tadi untuk video. Ini bisa diklik yang free lalu apply. Nanti akan muncul beberapa gambar yang memang gratis untuk digunakan. Kemudian ada fitur music. Di sini bertujuan untuk menambahkan suara ataupun sound effects yang bisa diaplikasikan pada video kita. Di sini kita bisa memilih genre-nya ataupun sound efeknya, seperti itu. Kemudian ada fitur teks untuk menambahkan teks. Pada umumnya di sini penggunaannya juga cukup mudah. Silakan Bapak Ibu bisa klik salah satu teks yang memang ingin digunakan. Kemudian nantinya akan muncul pada lembar kerja dan silakan bisa dilakukan pengeditan. Ini untuk muncul tidaknya ini bergantung dengan koneksi, mohon ditunggu terlebih dahulu karena untuk proses memasukkan teks yang sudah kita buat tadi cukup lama, bergantung dengan koneksi maupun dengan perangkat yang kita gunakan. Di sini untuk pengeditannya ada di bagian sebelah kiri setelah kita melakukan pengklik atau menseleksi bagian objek yang kita ingin ubah teksnya. Ini silahkan bisa diklik kiri 2 kali, nanti akan muncul jendela edit text untuk mengedit teks yang sudah dimasukkan tadi. Kemudian untuk fitur selanjutnya ada logo.
Di sini untuk menampilkan sebuah logo dari instansi kita ataupun sekolah kita, ataupun Bapak Ibu bisa mengklik langsung pada bagian sisi kanan atas ini. Ada fitur untuk menambahkan logo. Ini bisa dihilangkan dengan mengklik hapus atau silang di bagian sisi kanan ini, atau Bapak Ibu bisa menambahkan langsung logonya menggunakan fitur tanda plus di bagian tengah ini. Ini jika sudah diklik nanti akan muncul jendela baru dan akan bisa dipilih untuk logo yang ingin digunakan. Di sini akan saya hapus saja. Ini silakan bisa dipilih ingin dihapus dari semua scenes atau hanya scenes yang dipilih ini saja. Ini saya pilih dari semuanya. Kemudian untuk fitur selanjutnya adalah elemen. Di sini bisa melakukan penambahan stiker, kemudian bentuk, overlay, bahkan masking. Masking di sini saya contohkan terlebih dahulu. Untuk masking ada beberapa bentuk-bentuk yang bisa kita tambahkan. Saya ingin menambahkan bentuk lingkaran ini terlebih dahulu. Silahkan bisa diklik untuk gambarnya. Setelah memasukkan objek maskingnya, kemudian nanti akan muncul masking di bagian lembar kerja ini. Silahkan bisa diklik untuk merubah gambar yang ada di tengah ini. Nantinya akan muncul media layer, kemudian pilih image. Di sini silakan bisa pilih salah satu gambar yang memang ingin dirubah, dimasukkan ke dalam objek masking ini. Silakan bisa diklik kiri lalu diseret ke arah kotak, drag and drop. Silakan bisa ditunggu untuk prosesnya. Setelah selesai nantinya akan masuk untuk objeknya. Untuk melakukan pengeditan silakan bisa klik edit masking di sini, kemudian bisa diseret-seret saja untuk menyesuaikan bentuk ukuran dari maskingnya. Jika memang sudah selesai, silakan bisa diklik di mana saja di luar dari lembar kerja ini. Kemudian di sini juga ada fitur template untuk merubah template yang sebelumnya sudah kita pilih. Seperti itu. Di sini jika kita pilih more, ini ada beberapa pilihan kolase atau penggabungan dari beberapa foto dalam satu frame. Seperti itu. Kemudian jika kita klik salah satu dari objeknya, nanti di sini akan muncul propertiesnya atau fitur untuk mengubah beberapa penyesuaian yang ada pada objek-objek yang kita pilih. Seperti itu. Lalu di bagian atas ini pengeditan dalam bentuk storyboard, yang mana kita hanya perlu meng-scroll saja untuk melihat beberapa scenes. Di setiap dari scene ini nantinya silakan bisa di scroll ke bawah, kurang lebih tampilannya seperti PowerPoint ya, seperti itu. Di bagian tengah ini ada editor, silakan bisa diklik. Nantinya untuk tata letak dari fitur pengeditannya sedikit berbeda. Di bagian sisi kanan ini ada fitur elemen. Di sini seperti layar atau tumpukan dari objek yang ada di lembar kerja ini. Seperti itu. Kemudian untuk melihat dari durasinya, ini bisa diarahkan dari kiri ke kanan. Kemudian bisa dilakukan perubahan secara mandiri. Seperti itu. Baik, sekian penjelasan untuk cara pengeditan dari pembuatan video menggunakan InVideo ini. Kurang lebihnya mohon maaf, silakan Bapak Ibu bisa mencobanya terlebih dahulu. Artinya apabila ada kesulitan bisa ditanyakan pada grup diskusi. Sekian, terima kasih.